Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Manajemen Kinerja, yakni presentasi literatur jurnal. Literatur jurnal kami berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 5 orang anggota. Sebelum kami melanjutkan presentasi literatur jurnal, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Angelina Simorangkir, NPM 2020-1032-5068. Febri Duyanti, NPM 2020-1032-5067. Hana Caroline Patricia, NPM 2020-1032-5052. Salsabila Putri Adisti, NPM 2020-1032-5074. Dan saya sendiri, Visi Humairah Madani, NPM 2020-1032-5072. Dalam presentasi ini, kami akan membahas mengenai latar belakang masalah, kajian teori, metode penulisan, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana latar belakang masalah dalam literatur jurnal ini. Latar belakang masalah. Kinerja karyawan adalah hasil yang telah dicapai oleh karyawan dalam melakukan pekerjaan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Kinerja harus memenuhi standar yang wajar untuk dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja seperti yang diinginkan oleh perusahaan. Kinerja karyawan memiliki dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan suatu perusahaan. Kinerja yang baik akan membawa hasil positif untuk perusahaan, begitupun sebaliknya. Produktivitas suatu perusahaan tergantung oleh kinerja karyawannya. Semakin termotivasi karyawannya, semakin baik juga mereka dapat melakukan pekerjaannya. Kajian teori. Yang pertama ada kinerja karyawan. Menurut Mangkunegara tahun 2009, kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dicapai karyawan baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai selama menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Mattis dan Jackson tahun 2009 mencatat bahwa masih ada beberapa indikator kinerja karyawan yang dapat digambarkan sebagai saran. A. Kualitas kerja. Kualitas diperlukan suatu perusahaan untuk memenangkan berbagai persaingan. Kinerja yang optimal juga mencerminkan kualitas manajer produk dan layanan perusahaan. B. Jumlah pekerjaan. Menjelaskan pencapaian tujuan yang diperlukan untuk menunjukkan kemampuan bisnis atau organisasi untuk mengelola sumber daya bisnis untuk mencapai tujuannya. C. Waktu kerja. Waktu kerja merupakan dasar bagi karyawan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, kerjasama dengan rekan kerja. Selanjutnya ada stres kerja. Menurut Robbins dan Judge tahun 2011, stres adalah kondisi atau keadaan dinamis di mana individu dihadapkan pada peluang, tuntutan, atau sumber daya yang diinginkan yang konsekuensinya dianggap tidak pasti dan penting. Indikator stres kerja berdasarkan pandangan Wajono tahun 2010, Siagian tahun 2026, dan Handoko tahun 2001 yaitu A. Terlalu banyak bekerja, B. Tekanan waktu, C. Kualitas pengawasan yang tidak proporsional, D. Ambiguitas peran, E. Wewenang dan tanggung jawab tidak seimbang, F. Konflik antara individu dan kelompok, G. Perbedaan harapan perusahaan dan karyawan. Selanjutnya ada beban kerja. Menurut Utomo tahun 2008, beban kerja yaitu serangkaian atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh organisasi atau pemimpin dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran beban kerja dilakukan secara sistematis dengan menggunakan teknik analisis kerja, teknik analisis beban kerja, atau teknik manajemen lainnya untuk memperoleh informasi tentang efisiensi dan efektivitas pekerjaan organisasi atau pemegang jabatan. Menurut Tarwakar tahun 2014, dimensi ukuran beban kerja yang berkaitan dengan kinerja adalah A. Beban waktu menunjukkan waktu yang tersedia untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan tugas atau pekerjaan. B. Beban mental, jumlah usaha mental yang diperlukan untuk melakukan suatu tugas. C. Tingkat stres emosional yang menunjukkan tingkat resiko pekerjaan, kebingungan, dan frustasi. Kajian teori terakhir yaitu lingkungan kerja.
semua alat dan bahan yang ditemui. Artinya, lingkungan, metode kerja, dan pengaturan kerja di mana orang bekerja baik secara individu maupun kelompok. Menurut Sudarmayanti tahun 2009, lingkungan kerja adalah keseluruhan alat dan bahan yang dihadapi. Lingkungan tempat orang bekerja, cara kerja, dan pengaturan kerja, baik individu maupun kelompok. Gibson dan Ivanovich tahun 1997 dalam Riki tahun 2011, persepsi lingkungan kerja adalah seperangkat hal-hal lingkungan yang dirasakan oleh orang-orang yang bekerja di lingkungan organisasi yang memiliki dampak signifikan terhadap perilaku karyawan, yang memiliki 4 aspek. Struktur kerja yaitu sejauh mana karyawan mempersepsikan pekerjaan yang ditugaskan memiliki struktur dan organisasi kerja yang baik. A. Akuntabilitas kerja. Ini adalah sejauh mana karyawan memahami tanggung jawab mereka dan merasa bertanggung jawab atas tindakan mereka. B. Perhatian dan dukungan dari pimpinan. Artinya, sejauh mana karyawan sering merasa diarahkan, dipercaya, diperhatikan, dan dihormati oleh pimpinan. C. Kerja sama kelompok kerja. Artinya, sejauh mana karyawan mempersepsikan keselarasan yang baik antara kelompok kerja yang ada. Komunikasi yang baik, sejauh mana karyawan mempersepsikan komunikasi yang baik, terbuka dan lancar antara rekan kerja atau dengan atasan mereka. Selanjutnya adalah metode penulisan. Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi pustaka untuk memperoleh penjelasan yang berganda atau berbeda, menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari variabel yang diteliti. Dalam artikel penelitian ini, langkah pertama adalah mengumpulkan informasi dari literatur online, artikel jurnal, melalui Google Scholar. Tinjauan pustaka harus tetap digunakan dengan asumsi metodologis dalam penelitian kualitatif. Artinya, harus digunakan secara induktif agar tidak membimbing pertanyaan peneliti. Menurut Ali dan Lima Krishna tahun 2013, salah satu alasan utama dilakukannya penelitian kualitatif adalah sifatnya yang eksploratif. Pembahasan. Yang pertama, pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Menurut Dewi dan Wibawa tahun 2016, stres kerja mempengaruhi kinerja karyawan. Dimensi atau indeks stres kerja dapat diukur dengan 8 indikator. Kecemasan tentang perubahan sistem baru di perusahaan, ketidakbahagiaan dalam konflik antar kelompok dalam perusahaan, ketidakbahagiaan dalam ketidaksetaraan kinerja, bekerja di perusahaan yang salah, kebingungan ketika memegang dua peran yang berbeda di tempat kerja, kebosanan ketika kualitas pengawasan buruk, perasaan ketika diberi beban kerja yang berlebihan, dan dipaksa untuk melakukan pekerjaan kantor selama berjam-jam. Menurut Moorhead dan Griffin tahun 2013, untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi, karyawan termotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan baik atau motivasi. Mampu melakukan pekerjaannya secara efektif atau keterampilan, dan memiliki bahan sumber daya, peralatan, dan harus memiliki informasi lingkungan kerja. Jadi, salah satu upaya kami untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan menciptakan nilai dan memotivasi mereka melalui kegiatan organisasi. Motivasi adalah kunci untuk memungkinkan karyawan memberikan kontribusi positif bagi organisasi. Tanpa motivasi, pegawai tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai standar karena motivasi kerjanya tidak terpenuhi. Motivasi adalah kunci untuk memungkinkan karyawan memberikan kontribusi positif bagi organisasi. Tanpa motivasi, pegawai tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai standar karena motivasi kerjanya tidak terpenuhi. Menurut Ladner tahun 2016, stres kerja memiliki beberapa penyebab. Yang pertama ada stresor ekstraorganisasi, yang kedua stresor organisasi, yang ketiga stresor kelompok, dan yang terakhir ada stresor pribadi. Selanjutnya ada pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan. Menurut Ambarwati dan Munandar tahun 2014, beban kerja yang mempengaruhi kinerja karyawan, suatu dimensi atau indeks stres kerja. Beban kerja adalah kemampuan tubuh untuk menerima pekerjaan. Beban kerja juga diartikan sebagai kondisi kerja dengan uraian tugas yang harus diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan. Menurut
Chris Westphalen tahun 1993, dimensi atau indikator yang mempengaruhi kinerja karyawan membagi dimensi kinerja karyawan menjadi 6 dimensi sebagai berikut. A. Upaya, B. Pengetahuan profesional, C. Kualitas, D. Kuantitas, E. Kepatuhan, dan F. Keterampilan. 3. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Lingkungan kerja bersama dengan dimensi atau indikator stres kerja mempengaruhi kinerja karyawan. Untuk mendukung kinerja karyawan, perusahaan harus memperhatikan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan seorang karyawan di tempat kerja. Menurut Siagian tahun 2014, lingkungan kerja dapat dibedakan menjadi 2 dimensi, yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik, yang mempengaruhi dimensi atau indikator kinerja pegawai. Dimensi kinerja merupakan kualitas atau karakteristik pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan di tempat kerja yang mengarah pada pengukuran. Menurut Fatimah dan Hadi tahun 2021, lingkungan kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan dengan cara sebagai berikut. A. Pencahayaan ruangan sangat penting bagi sebuah perusahaan forex, karena pencahayaan yang baik memudahkan karyawan untuk mengenali uang asli atau palsu, dan mempermudah pembukuan tanpa bayangan menghalangi. B. Skema warna. Skema warna yang baik dapat membuat karyawan Anda senang dan menginspirasi mereka untuk bekerja. Manfaat penggunaan warna yang tepat tidak hanya estetika dan psikologis tetapi juga finansial. C. Kebersihan. Kebersihan menjaga tempat kerja tetap bersih membantu menjaga kesehatan karyawan. Lingkungan kerja yang bersih menciptakan suasana yang tenang dan memungkinkan karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan sebanyak mungkin. D. Sirkulasi atau pengalian udara. Sirkulasi atau pengalian udara yang segar dan nyaman memiliki komposisi kimia yang baik, dan suhu dan kelembaban tidak mempengaruhi pernapasan, menjaga tubuh tetap segar. E. Kebisingan. Tujuan pengaturan dan pengendalian kebisingan di tempat kerja adalah untuk menjaga kepekaan pendengaran karyawan. Mendengar kebisingan dapat mempengaruhi konsentrasi, cepat menyebabkan kelelahan dan kemarahan, serta menurunkan kinerja karyawan. F. Keamanan. Memasang perangkat keamanan pada produk dan lingkungan kerja membantu karyawan bekerja dengan aman. Slide selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, stres kerja mempengaruhi kinerja karyawan. Stres kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Karena ketika karyawan stres di tempat kerja, mereka kehilangan semangat dan mereka bosan bekerja. Jika karyawan memiliki motivasi kerja yang baik, mereka dapat menghasilkan ide dan inovasi baru untuk memajukan perusahaan. Ketika karyawan bosan dengan pekerjaan mereka, kinerja mereka menurun dan mereka menjadi depresi dan tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka. Yang kedua, beban kerja mempengaruhi kinerja pegawai. Beban kerja yang berat dapat mempengaruhi kinerja pegawai berupa kelelahan fisik dan mental, serta reaksi emosional seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, bahkan lekas marah. Yang ketiga, lingkungan kerja mempengaruhi kinerja karyawan. Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi kinerja karyawan. Kinerja karyawan meningkat secara signifikan seiring dengan aspek dampak lingkungan kerja. Aspek lingkungan kerja yang paling berpengaruh adalah keadaan lingkungan kerja yang terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Kedua lingkungan kerja tersebut saling berkaitan dan seimbang. Jika Anda memiliki lingkungan kerja yang nyaman, pekerjaan Anda akan lebih optimal. Selanjutnya yaitu saran. Perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman untuk menghindari stres kerja bagi karyawannya. Karena kinerja karyawan sangat penting untuk mengembangkan dan memajukan nama perusahaan. Berdasarkan kesimpulan tadi, saran untuk artikel ilmiah ini adalah menunjukkan bahwa ada banyak faktor selain stres kerja dan beban kerja yang mempengaruhi kinerja karyawan dari semua jenis dan tingkatan dalam organisasi dan perusahaan. Selain variabel yang dipertimbangkan dalam artikel ini, kinerja karyawan dapat terpengaruh faktor lain seperti kompensasi, motivasi, dan kepemimpinan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.